pernah nggak ada rayuan-rayuan yang sampai misalkan mau dikasih janji kalau Nabi Muhammad mau dikasih apa itulah bahasa kita sekarang suap atau sogokan gitu. Pernah dihadapi oleh Kiai Lutfi? Mau cerita yang besar atau yang kecil? Yang besar 2, yang kecil banyak. Yang besar aja ya. Jadi saya ini pernah didatangi, saya tidak nyebut juga zamannya siapa, saya tidak nyebut ya, nggak etis ya. Tapi saya ini didatangi orang pemerintah di zaman itu, ya lama ini ya. Itu. Waktu pesantren ilmu Al-Quran ini habis di awal bisa dikatakan dirobohkan sementara, kemudian direnovasi. Nah, kemudian bertahun-tahun tidak selesai sampai pesantren Al-Quran itu kata orang seperti sarang burung. Masih ingat ya? Jadi gelap itu ya. Nah, itu. Dan dikenal itu pesantren ayah saya. Kemudian saya pindah punya pesantren di Ribat Al-Murtado. Masih awal-awal itu. Kemudian karena saya biasa mengkritik pemerintah di zaman itu, mau mengkritik ya. Karena memang nggak pas menurut saya tidak dalam politiknya, tapi pemerintah dalam keadaan ranahnya ranah agama, begitu. Di zaman itu ya, karena pihak pemerintah ikut-ikut menangani masalah agama, nggak pas menurut saya kritik, begitulah kurang lebih. Dalam tulisan, dalam ceramah, begitu ya. Akhirnya ada utusan dari pusat, begitu. Utusan dari pusat bilangnya begini. Waktu itu saya masih muda sekali ya, panggil saya Gus gitu. Gus, kalau pondoknya Abah sampean itu kepingin selesai. Wah itu seingat saya menyelesaikan itu ya kurang lebih 1 miliar barangkali ya saat itu ya. Masih ingat enggak zaman masih di Hadromut? Enggak ya, tapi masih ingat. Belum ke Hadromut. Yang pondok PIK itu masih kayak sarang burung lah, begitu kurang lebih ya. Saya dibilang gini, Gus, kalau sampean kepingin pondoknya abahnya itu selesai, nanti kami akan menyelesaikannya, bangunannya maksudnya. Loh, ya kepingin saja saya bilang gitu. Tapi ada syaratnya. Loh, syaratnya apa? Syaratnya sampean nulis di koran, sampean puji pemerintah di zaman itu. Ya, sampean puji pemerintah, walaupun sekali tidak apa-apa katanya. Nanti tim kami yang akan memasukkan di Jawa Pos, di koran Kompas, dan lain sebagainya. Atas prestasi pemerintah yang saya kritik di zaman itu. Lama ini ya, zaman lama. Jadi kalau saya tidak mengkritik pemerintah di zaman itu, maka pondoknya Abah itu yang kurang lebih membutuhkan uang berapa? Kurang lebih 1 miliar. Itu akan selesai. Begitu. Saya bilang, oh ya terima kasih gitu. Saya memang penulis, tapi kalau yang gitu-gitu ya enggak lah itu. Saya cuma bilang, saya ini penulis kampung kok, jadi nggak penting lah tulisan saya kayak gitu masuk di Jawa Pos, masuk di lain sebagainya. Kenapa ya? Bukan kapasitas saya bilang gitu. Padahal dalam rangka saya menolak sogokan tersebut. 1 miliar di zaman itu ya. Ya saya tidak pernah cerita, mungkin sekarang ini baru cerita ya. Tapi itu yang terjadi. Dan ada saksinya, ada satu kiai, saya tidak nyebut namanya juga, tapi masih ada, sekarang masih hidup, itu di Tuban. Nah, kiai di Tuban yang tahu peristiwa tersebut. Saya lapor pada beliau karena beliau sebagai penengah-nengah saat itu. Ada saksi hidupnya ada itu. Itu satu. Yang kedua saya juga didatangi hampir kejadian yang sama. Ya. Bahwa ada orang partai lah. Dari orang partai datang pada saya. Gitu. Nah, karena saya sering mengkritik ya kebijaksanaan partai tersebut bagi umat Islam. Kok banyak merugikan umat Islam. Kemudian saya didatangi. Kalau ini tidak terlalu lama sekali ya, mungkin beberapa tahun yang lampau lah ini ceritanya. Saya ditanya, itu ya saya sudah dewasa, sebagian orang sudah panggil kiai, kalau yang dulu saya masih muda sekali panggil Gus itu ya, saya didatangi. Waktu itu saya ngecor salah satu bagian dari pesantren Ribat Al-Murtado, ngecor waktu itu. Ya, subhanallah datang tamu 2 orang, utusan dari pusat, begitu ceritanya. Kata 2 orang ini mengatakan kami utusan dari Fulan bin Fulan ini dan segala macam.
katanya kalau Pak Kiai kepingin mendapatkan rumah atau rusun nawa 7 unit, rusun nawa 7 unit, maka akan kami bangunkan. Syukur-syukur Pak Kiai sudah punya tanahnya. Itu waktu tersebut saya dengan kawan-kawan alumni PIG itu sedang memproses pembelian tanah yang sekarang dari YPIG tempat makamnya Abayai Basori Alwi itu. Itu kan kita dulu kepingin beli berapa? 5 hektar kan. Itu sudah ada. Ya, karena tinggal bangun saja gitu, walaupun belum sampai kita miliki semuanya, tapi tanah sudah ada. Berarti 7 unit itu akan dibangunkan di situ. Kata orangnya, tapi kalau Pak Kiai belum punya tanahnya, maka kami akan membelikan tanahnya di mana Pak Kiai mau dan akan kami bangunkan 5 unit rusun nawa. Kebetulan waktu itu karena di Ribet ini santrinya cuma 25, memang saya batasi, dan di PIG ada sekitar 500, sudah banyak. Saya bilang begini jawaban saya, Pak, mohon maaf Pak, kalau 1 unit rusun nawa itu bisa ditempati 1000 santri. Wong santri saya cuma 25, itu buat apa Pak? Waduh kayaknya nggak pas deh, saya bilang gitu ya. Mohon maaf, jadi saya tidak mau. Begitu itu. Sudah, akhirnya dengan berbagai macam saya jawab dengan halus begitu ya, rayuan-rayuan mautnya ini. Akhirnya 2 orang itu mengatakan gini, Pak Kiai, kalau kami berdua tanpa tanda tangan, ini lo kepingin nyumbang cor-coran ini loh gitu. Boleh enggak? Ini bukan utusan siapa-siapa. Kami pribadi ingin dapat pahala dan barokah. Oh boleh, enggak apa-apa. Apa yang perlu kami bantu? Saya bilang ya Bapak beli semen sama pasir saja. Kemudian minta antarkan salah satu santri untuk beli. Yang satu itu menyumbang 2 pickup pasir, yang satunya seingat saya antara 15 atau 20 semen sak dari uang pribadinya diserahkan. Saya bilang, ini betul ya dari Bapak ya, saya nggak mau tanda tangan loh gitu. Iya betul, ini saya ikhlas, kalau ini saya bukan utusan siapa-siapa, dari saya pribadi, kami pribadi berdua. Ya sudah alhamdulillah. Begitu saja. Sudah selesai peristiwa itu ya, kemudian ada kawan saya yang memang ahli bangun, saya tanya, Pak, kalau rusun nawa yang umum ya itu dibangunkan itu 1 unitnya berapa itu? Katanya begini, 1 unitnya itu 6 miliar begitu ya. Jadi kalau misalnya saya terima 6 miliar kali berapa? 7 berarti 42 miliar. Dan itu tanah YPIG sudah banyak. Tapi saya tidak pernah cerita. Kalau ketemu kawan-kawan kan suruh ngejar orang itu ya gitu. Saya enggak jual agama gitu ya. Ada apa saya jual agama ya. Cukuplah. Saya alhamdulillah di Ribet ada santri berapa 25 orang, memang tempatnya kecil, dan di PIG ada santri 500 orang, sudah banyak menurut saya. Gitu ya. Itu begitu. Jadi rayuan-rayuan semacam ini tuh memang ada ya, nyata itu ya. Nah, ada orang yang kuat, ada orang yang enggak kuat. Nah, banyak orang yang enggak kuat daripada yang kuat. Ya bagaimana ini? 6 miliar. Kalau tadi kali 7 berarti 42 miliar itu uang semua itu ya. Waduh enak itu kalau dipegang itu ya, tebal sekali gitu ya. Gak usah mikir lagi belanja bisa 7 turunan itu ya. Tapi ya apakah saya akan jual agama? Ya enggak lah. Tapi saya tidak pernah menolak dengan marah-marah. Enggak, saya cukup sudah apa yang ada ini cukup. Begitu itu yang pernah terjadi. Saya pernah dikasih 2M, 2.500.